Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Para pemirsa, kita jumpa kembali dalam channel yang sama, yaitu channel pecinta sholawat, yang mana dalam channel kami menyuguhkan beberapa pendidikan ya, mulai dari pendidikan usia dini sampai dewasa, kajian-kajian ilmu fikih, kajian-kajian ilmu tafsir, kajian tentang dunia kampus. Alhamdulillah pada saat ini saya bertemu dengan beliau Ustadz yang luar biasa ya. Beliau adalah seorang Ustadz, beliau juga seorang dosen tetap di kampus Tirta Surabaya. Beliau insya Allah mengajar pada materi tasawuf ya. Kita coba ya bincang-bincang sedikit mengenai tasawuf dengan beliau, Bapak Budi ya. Assalamualaikum Pak Budi. Para pemirsa, kita bincang-bincang sedikit ya, bincang-bincang santai dengan beliau ya mengenai kegiatan beliau berdakwah itu. Assalamualaikum Ustadz Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, kita bertemu dengan beliau ya, Ustadz Budi. Salim dulu Ustadz Budi nggih. Alhamdulillah. Sehat nggih Ustadz Budi nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan semua yang menonton channel ini senantiasa diberikan kesehatan, Amin. mendapatkan pertolongan dan terutama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah saya bertemu dengan beliau, orang yang serius dalam menjalani kehidupannya, tidak putus asa, tidak lekang ya. Ngoten nak nggih Ustaz nggih. Insyaallah. Jadi beliau aktif berdakwah di masyarakat. Begitu juga beliau ini dosen tetap Tirta Surabaya. Nah, insya Allah beliau mengampu materi tasawuf. Tapi pada saat ini beliau ini bincang mengenai seputar dakwah. Ya. Ustadz Budi, bisa diceritakan ya untuk masalah dakwah ya di Indonesia ini. Menurut pandangan Pak Budi seperti apa sih? Kita sebagai umat Muslim di dalam berdakwah itu bagaimana bisa memberikan ya sedikit pencerahan kepada kita semuanya pemirsa ya. Ayo kita ikuti ya. Beliau orang yang sangat luar biasa ya. Nah, rasanya eman kalau nggak diikuti nih. Oke, monggo Pak Budi. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berbincang-bincang mengenai seputar dakwah. Di Indonesia memang luar biasa masalah dakwah, di mana banyak sekali para dai-dai yang memberikan tausiah sesuai dengan masa, sesuai dengan usia, sesuai dengan mad'unya atau sesuai dengan yang mau diajak bicara itu siapa. Sedikit pengalaman saya ketika waktu dai TPI 2005, saya punya banyak sekali sahabat-sahabat dai yang luar biasa, punya talenta masing-masing. Ada yang punya karakter humoris, ada yang punya karakter serius, ada yang punya karakter keilmuan, ada yang punya karakter talenta yang luar biasa lah banyak. Ada yang suaranya sangat indah merdu, koriknya itu ditonjolkan. Menonjolkan ya.
Lau qad kana lakum. Iya, seperti itu ya tapi ya. Betul, betul. Iya, iya. Itu salah satu sarana Iya. seorang dai punya karakter, punya talenta, punya sesuatu yang harus lebih dari yang lain. Misalnya banyak hal yang harus dimiliki oleh seorang para dai. Selain wawasan yang luas, bagaimana cara menyampaikan yang tepat kepada mati. Itu yang paling penting. Jadi Ya. seorang berdakwah itu harus mengerti segmen siapa yang mendengarkan. Betul sekali. Lalu di wilayah mana? Nah, betul sekali. Lalu pendidikan orang Ya. yang mustami'nya itu Ustaz, ya? Seperti apa? Masya Allah. Jadi lu kasih tahu ya, harus Iya. memahami psikologi kalau Memahami psikologi yang akan disampaikan, artinya mad'unya, yang mendengarnya itu siapa gitu. Coba kalau misalnya kita di daerah pedesaan yang notabene pendidikannya biasa-biasa saja, banyak orang tuanya, jangan pakai kata-kata intelek, jangan pakai materi yang luar biasa, materi keilmuan yang tinggi, sehingga mereka nggak nyambung. nyambung ya Ustaz. Atau perlu kita tanya-tanya dulu ketika misalnya diundang di sebuah tempat A. Nah, di situ karakter masyarakatnya seperti apa, senangnya seperti apa, terus kemudian banyak hal lah dari segi mungkin pendidikannya kira-kira seperti apa. Kalau kita menyampaikan materinya yang bagaimana, itu banyak hal yang harus kita kaji dan kita gali dulu, sehingga message pesan yang akan disampaikan itu kita akan nyampe. Insya Allah seperti itu. Ada istilah kapan ala qadri itu pun Ustaz. Artinya biqadri fi uquli. Biqadri Masya Allah ya. Ya, artinya segala sesuatu harus tepat apa yang harus disampaikan sehingga sampai kepada orang yang akan kita berikan tausiah. Jadi kalau memberikan ceramah kepada anak usia anak SD misalnya ada itu loh Ustaz, misalnya Anak Maulid usia Nabi, SD, Maulid Nabi, SMA, SMP, perguruan tinggi beda. beda-beda. Ustaz, ya, Masya Allah. Jadi materi yang akan disampaikan tentunya beda. Walaupun mungkin intinya sama, tapi cara atau isi daripada materinya atau kalimat yang akan disampaikan kepada mad'u, misalnya ke SD gimana, ke SMP bagaimana, ke SMA bagaimana, atau ke yang lebih tinggi lagi dan seterusnya. Oke, jadi Ustaz ini ya, jadi menjadi seorang pendakwah itu satu harus memahami pertama itu segmen mustami'nya nggih. Tingkat pendidikan ataupun semacam milieu ya, Tempatnya, audiennya, usianya itu. Ya. Ya kalau misalnya ya memang sama-sama acara katakanlah Maulid Nabi gitu ya. Nah, tentunya memberikan materi kepada anak usia SMP SD dengan anak SMA dengan perguruan tinggi dan masalah umum kan beda Ustaz ya dalam Beda. ya. Bagaimana Ustaz itu bisa? Ya begini, ketika kita menyampaikan kepada kalangan pendidikan atau tempat instansi itu tentunya berbeda dengan kita menyampaikan yang akan kita sampaikan kepada kalangan mad'u masyarakat yang notabene mungkin bisa dikatakan pedesaan atau bagaimana. Itu tentunya nanti isi materinya, keilmuannya itu berbeda. Jadi tidak terlalu tinggi lah bahasanya seperti itu. Kalau orang Jawa tentunya di daerah selatan ya, artinya Jombang, Mojokerto, Kediri dan seterusnya, Tulungagung itu suka bahasanya mungkin kita pakai bahasa Jawa. Itu ya. Iya. Salah satu contoh begini, mangertenono para manungsa yen sejatine urip ana alam donya mung jejer titah sakwantah. Duwene mung lali karo salah. Ada salah napa mboten? Nah, itu salah satu contoh yang perlu kita sampaikan nanti kepada mad'u yang notabene yang mungkin suka bahasa Jawa, suka ada gending, ada semacam lagu-lagu siiran itu seneng. Ya, misalnya siiran kalau dikasih siiran juga bagus misalnya. Lir tandure wosumiler tak ijo royo tak
sembung semanten anyar. Dan itu salah satu contohnya. Dan itu nanti dijabarkan, itu aja sudah menjadi materi kalau misalnya di daerah-daerah tertentu. Begitu juga kita masuk ke daerah mana ya? Kalau misalnya ada saudara kita itu banyak sekali punya bahasa, punya apa ya, karakter masing-masing. Kalau kita misalnya diundang di Madura, coba kita walaupun mungkin kita tidak 100% bisa atau hanya 5% lah katakan. Coba kita sapa. Assalamualaikum, Teretan TV, kumaha misalnya Teretan TV, gimana kabarnya misalnya. Coba kita belajar bahasa mereka, walaupun kita sapa sedikit, walaupun tidak semua nggak apa-apa. Artinya bisa seperti kekeluargaan. Supaya kita itu merasa ada di sana. Dari keluarga ya. Iya, kalau misalnya di Bandung, daerah Bandung, kumaha, damang. Itu kan salah satu pancingan bahwa merasa di kita itu di antara mereka. Itu salah satu contoh. Jadi harus diantaranya teknik berdakwah itu tadi. Nah, kita harus ikut juga merasakan kondisi lingkungan mereka juga termasuk bahasa. Bahasa itu paling penting karena budaya mereka. Itu kalau misalnya tempat-tempat tertentu ada yang suka bahasanya seperti campur sari atau apa. Itu nanti kita masukkan materi-materi atau lagu-lagu yang sekiranya mungkin sana mengerti dan disungai mereka. Contoh, umpama diciwit kok lara atimu, ya aja njiwit kancamu. Umpama diciwit krasa lara, ya aja jiwit wong liya. Itu salah satu metode supaya pesan kita itu nyampe. Selain materi, kita jangan sampai seorang dai hanya misalnya katakan satu sisi aja yang ditonjolkan, jangan. Tapi harus luas, semuanya bisa. Selain materi, Qur'annya harus bagus, isinya juga mengena, tapi kita juga kasih bunga rampai bahasa itu. Bunga rampai itu adalah semacam kisi-kisi supaya audien itu tidak ngantuk, audien itu merasa enjoy gitu. Kalau misalnya menghadapi anak SMA itu harus bagaimana? Sedikit banyak itu ya gimana? Banyak umurnya. Kalau misalnya SMA, misalnya kita isi kalimat-kalimat yang apa ya, kadang-kadang seperti sajak-sajak ya, atau syair-syair yang kaitannya dengan usia-usia mereka. Usia-usia muda itu sukanya apa? Percintaan, mengenai apa gitu. Itu perlu disampaikan juga. Semacam apa, misalnya di televisi sekarang apa istilah keren, anak-anak istilah milenial. Istilah milenial. Kadang-kadang kita perlu, kalau SMA perlu kita sapa, halo coy, gimana kabarnya? Kita merasa seakan-akan usia kita itu sama seperti mereka. Coy, gimana kabarnya? Bro, misalnya sekarang. Itu kalau perlu, tapi jangan semuanya. Artinya itu kalimat itu hanya disampaikan untuk menyapa yang seusia mereka. Jadi masing-masing misalnya tema Isra Mi'raj di hadapan anak SMA dengan masa beda. Beda. Di hadapan anak-anak yang lebih kecil SD, SMP beda. Itu apa? Humornya juga beda. Beda. Kalau misalnya ngapunten nih, yang mendengarkan ini orang yang sepuh-sepuh, kalau dikasih nyanyi anak muda bagaimana ya? Gak cocok Ya, itu ya harus disesuaikan juga. Nah, gitu ya. Kalau yang sepuh-sepuh misalnya saya kula dongaaken muga-muga diparingi jodoh sing sholihah ya. Mbah kok melu amin sih. Niki putune Mbah. Ini salah satu contoh untuk menyampaikan pesan kepada yang memang sepuh-sepuh. Umurnya nanti disesuaikan bahasa mereka. Kalau misalnya dakwah di era sekarang ini banyak ya, mohon maaf, ada misalnya untuk menangkal aliran yang keras gitu, bagaimana ya?
ya untuk jenengan untuk memberikan dakwah mereka agar dipandang tidak terlalu ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri atau gimana untuk seperti itu tentunya. Baik, kalau supaya kita itu seorang dai memang sandaran kita tidak terlepas dari Quran. Ya, kalau itu dikokohkan, dikuatkan, Qurannya jelas, surat apa, ayat berapa, hadisnya jelas, apalagi yang Sahih Bukhari Muslim. Nah, hadisnya yang tidak dhaif, yang sahih misalnya, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Siapapun mereka pasti akan menerima. Kenapa? Dasar hukum kita adalah Al-Quran dan hadis yang bisa dipercaya, yang artinya dasar kita itu jelas sehingga tidak bisa dipatahkan oleh pihak kiri atau pihak kanan. Sehingga seorang dai harus punya kapabilitas di bidang itu. Jadi harus artinya bisa memandang situasi isu politik itu juga penting loh ya. Penting juga. Ya. Kita melihat kita selipkan begini. Seorang dai itu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Artinya bahasa saya apa ya? Lebih aktual, bisa mengikuti berita-berita terkini. Contoh seperti sekarang Palestina. Kalau misalnya khutbah Jumat atau khotib ataupun di dunia dakwah pun juga bisa diselipkan. Karena itu kewajiban kita bersama untuk menjaga, minimal mendoakan dengan doa kita atau dengan bantuan yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita. Itu perlu kita sampaikan. Berita-berita terkini, berita terbaru yang perlu diangkat, bagus itu untuk disampaikan. Sehingga pandangan saya kalau seorang dai itu bisa mengikuti perkembangan zaman atau berita-berita terbaru itu namanya bahasanya aktualitas, aktual lah, sehingga hangat diperbincangkan. Misalnya saat ini kemarin saya sampaikan dakwah itu Palestina berduka, itu contohnya begitu. Sebutannya gimana? Alhamdulillah, secara tidak langsung mereka mungkin ada yang sudah tahu dari internet, dari apa, tapi kebanyakan mereka belum mengetahui. Artinya banyak mad'u yang tidak tahu daripada yang tahu, sehingga perlu disampaikan bahwa ini juga salah satu saudara kita. Nah, al-muslimu akhul muslim lah misalnya. Nah, jadi seorang muslim harus peka juga kepada saudara kita yang ada dimanapun lah. Itu adalah seperti kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Ini saudara kita di dunia atau nanti di akhirat. Kalau di dunia kita wujudkan bagaimana empati kita kepada saudara-saudara kita, insya Allah juga akan ada empati juga bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. At'aful iman, selama-lamanya iman adalah mendoakan kepada mereka. Coba kita bayangkan, kalau Palestina itu merupakan salah satu sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Kenapa? Masjid yang paling mulia di sisi Allah ada 3. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Sebagaimana Rasul menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi masjidi hadza khairum min alfu shalah fi ma siwahu illa al Masjidil Haram, wa man shalla fi Masjidil Haram khairum min alfu mi'ah shalah fi ma siwahu. Barang siapa yang sholat di masjidku, kata Rasul, akan mendapatkan kemuliaan lebih daripada 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Masjid Nabawi. Di sana ada makom Rasulullah, juga makbarohnya Rasulullah, juga di sana ada Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman surganya Allah. Itu kemuliaannya di Masjid Nabawi. Yang kedua di ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram juga jelas. Itu nilai pahalanya lebih daripada 100.000 kali dibanding masjid yang lain. Masjid pertama kali yang dimuliakan Allah yaitu Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah, yang di sana ada Ka'bah, yang tempat kita berkiblat, kita sholat, tujuan utama kiblatnya seluruh manusia di dunia yaitu adalah Ka'bah, Baitullah. Yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa, di mana di sana dijelaskan dan diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra, yang mana Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj juga
melalui Masjidil Aqsa, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram haram ilal masjidil aqsa. Jadi di situ luar biasa. Masjidil Aqsa ini nilai pahalanya lebih daripada 500 kali dibanding masjid yang lain. Ini kemuliaan masjid yang ketiga yang dimuliakan di dunia ini. Maka dari itu, kalau saudara-saudara kita, betapa sedihnya dan terenyuhnya diri kita ketika melihat saudara kita yang ada di Palestina, dan itu tempat yang mulia di sisi Allah, tempat yang dimuliakan Allah, Masjidil Aqsa. Saudara-saudara kita ketika beribadah, sholat, ibadah, sujud, rukuk kepada Allah, tapi di kanan kirinya moncong senjata yang ada, dan bahkan ketika sholat tidak tenang, dibubarkan dan lain sebagainya. Tapi luar biasanya ketika saudara-saudara kita di Palestina, iman takwanya, bahkan nyawa pun akan dikorbankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya artinya kita juga memahami seorang dakwah itu harus memahami situasi suhu politik ya, itu memang biar Suhu politik, kemudian ya, aktualisasi berita terkini lah, berita teraktual apa. termasuk ya itu tadi ya, apabila ada ya tempat ibadah yang seperti Al-Aqsa, ya, kita harus menumbuhkan empati ya, simpati ya, ya untuk menyampaikan Empati, simpati kepada saudara-saudara kita. ya. Kesimpulannya, sebagai seorang pendakwah di zaman yang modern ini, bisa disimpulkan rumit ya, bagaimana tantangannya, termasuk ya tantangannya seperti apa, dan bagaimana kita mengatasi tantangan tersebut dalam berdakwah ini. Ya, baiklah. Kesimpulan seorang dai yang pertama adalah dakwah itu sebetulnya kewajiban kita bersama. Ud'uni ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah ini adalah kewajiban kita bersama. Kita tidak usah menunggu ibaratnya punya ilmu satu gentong lah misalnya. Tapi sedikit ilmu yang sudah kita terima kemudian kita amalkan, itulah yang kita sampaikan. Kita tidak usah, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, tidak usah seperti itu. Apa yang bisa kita mampu, apa yang bisa kita amalkan, kita sampaikan. Asalkan itu kebaikan dan nilai ibadah, maka harus disampaikan. Tantangan seorang dai memang luar biasa, apalagi saat ini dengan berbagai macam tantangan media, yang ada di media sosial, terutama baik di kemaksiatannya yang luar biasa ya. Makanya mohon maaf ya, misalnya isu fitnah ini, lalu berita-berita hoax ini juga mengerikan ya, sangat luar biasa, yang sangat biasa. Itu kan seperti fitnah kan, al fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya kadang-kadang berita yang tidak sebenarnya disampaikan sehingga masa audiens, pendengar yang membaca, yang melihat itu bisa termakan langsung percaya. Bahaya ya. Sangat bahaya. Dan orang-orang ini dilaknat Allah, jangan salah. Mungkin saat ini bebas, tidak masalah, tapi jangan lupa semua itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang ketiga, kesimpulannya adalah seorang dai harus peka terhadap lingkungan, peka terhadap apa yang mau akan disampaikan, dihadapi dimanapun dan kapanpun dia berada. Bisa menempatkan diri itu juga penting, paling penting. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itu tadi adalah pencerahan dari saudara kita. Dia berkompeten dalam berdakwah ya. Para pemirsa bisa ya, misalnya untuk acara-acara misalnya hajatan ataupun acara-acara pernikahan ya, semuanya insya Allah bisa mengundang Ustaz ya. Insya Allah. Tentunya nanti tak kasih nomornya Ustaz juga ya. Insya Allah, monggo. Alamatnya juga. Ya, pemirsa, itulah tadi bincang-bincang santai kami dengan beliau Ustaz
studi. Nah, mudah-mudahan menjadikan pencerahan bagi kita semuanya, tentunya bagi para dai-dai muda dalam menghadapi tantangan di zaman sekarang ini. Beliau telah menyampaikan ya setidaknya cukup singkat padat ya pemirsa ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Jangan lupa para pemirsa like and subscribe, komentar ya untuk mendukung channel kami ya agar kami dapat memperbaiki channel kami ke depannya lebih baik, lebih bermutu dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.